Inilah stasiun kereta di Paris di abad yang lalu. Orang bolak-balik ramai. Tapi tidak ada yang peduli. Di menara di jam, ada seorang bocah yang sedang gugup. Dia sedang bersembunyi dalam jam dan menatap pada toko mainan di bawah. Tuan toko adalah seorang pria tua berambut uban. Si bocah terdiam menunggu. Akhirnya si tuan sudah ketiduran. Dia langsung bertindak melalui pipa yang panjang dan keluar dari pipa padam kebakaran dan tidak ditemukan. Si bocah dengan diam berdekat toko mainan. Dia tahan nafas dan keluarkan tangan ke tempat tikus mainan di meja. Tidak terduga si tuan tiba-tiba membuka mata. Si bocah tidak bisa bergerak, harus taat kata si tuan dan keluarkan semua barang dalam tas. Dalam tas ada beberapa aksesoris dan buku catatan. Di buku menulis gambar robot. Setelah si tuan melihat gambar, emosi mukanya tiba-tiba berubah. Dia tanya si bocah dari mana buku ini. Si bocah menangis berkata punya sendiri. Itulah wasiat satu-satunya dari ayahnya. Si tuan tidak percaya dan menyimpan buku, dan ancaman si bocah akan membakarnya. Setelah itu mengusir si bocah. Si bocah tidak berbohong, namanya Hugo Cabré. Tahun kemarin, dia dan ayahnya sebagai tukang jam datang ke Paris. Ayah Hugo adalah orang suka mesin. Dalam aksesoris yang dia kumpulan, yang paling misterius mungkin adalah robot yang rusak ini. Robot kelihatan sangat lama. Tapi ayahnya sangat cinta robot ini. Keduanya setiap hari meneliti mencari cara memperbaikinya, sambil menulis setiap aksesorisnya di buku. Tak lama dahulu, kebakaran mendadak terjadi. Sudah memecahkan kehidupan damai Hugo. Ayahnya mati dalam kebakaran itu. Hugo menjadi anak yatim. Harta satu-satunya adalah robot itu. Dengan buku aksesoris, Hugo hilang ayah. Hanya hidup dalam jam menara. Ruang kecil bobrok inilah rumahnya. Harapan satu-satunya sekarangnya, itulah memperbaiki robot ini. Selesaikan keinginan sedang ayahnya. Setelah 1 tahun mencoba dan mencari aksesoris di mana-mana, akhirnya Hugo sudah memperbaiki robot. Tapi masalah satu-satunya sekarang, itulah lubang kunci berbentuk hati di robot. Dia sudah memakai banyak cara tapi masih tidak bisa, tidak mendapat kunci pas dengan lubang itu. Jadi dia baru ke toko mainan si tuan itu untuk mencoba nasib beruntungnya. Hasilnya sudah terjebak, tapi Hugo tidak ingin hilang buku yang ditinggalkan ayahnya. Dia mengikuti si tuan ke rumah dalam cuaca dingin. Si tuan tidak peduli Hugo dan meninggalkannya di luar. Setelah itu melemparkannya plastik. Dalamnya adalah abu. Hentilah, buku sudah dibakar jadi abu ya. Hugo sangat sakit hati. Itulah harta satu-satunya dari ayahnya. Dan juga adalah harapan satu-satunya bisa memperbaiki robot. Tapi waktu itu seorang gadis kecil menemui Hugo dan berkata si tuan sudah berbohong. Bukunya masih aman. Hugo meminta si tuan menerimanya sebagai anak buah. Si tuan dingin melemparkannya mainan tikus yang rusak. Setelah itu menyuruh Hugo dalam 1 menit memperbaikinya. Sejak kecil Hugo sudah ikuti ayah memakai banyak mesin. Hal ini tentu saja tidak menyusahkannya. Belum sampai waktu dipanggil henti, si tikus mainan sudah selesai dan berlari di mana-mana di meja. Si tuan melihat Hugo dan akhirnya setujui. Hugo sangat senang. Anak perempuan si tuan bernama Isabel menyuruh Hugo si tuan tidak membakar bukunya. Si tuan menatap pada buku dan sangat sakit hati. Hugo merasa aneh. Si tuan aneh ini dan robot yang ditinggalkan ayahnya. Akhirnya berhubungan apa? Dan Hugo tetap di sini. Setiap hari memperbaiki mainan di toko. Hugo mengamati dan mengetahui si tuan bukan orang sederhana. Si tuan tidak hanya pandai mesin, bahkan juga pandai sulap yang rumit. Hugo dan Isabel segera menjadi teman dekat. Isabel berkata sama Hugo, biasanya si tuan sangat baik samanya, tapi dia ada permintaan yang aneh, itulah tidak boleh menonton film. Jadi Isabel belum pernah ke bioskop. Hal ini mengejutkan Hugo. Terlebih dahulu, hal membuatnya paling bahagia itulah bisa menonton film dengan ayahnya. Pada abad yang lalu, film baru dirilis. Hugo dan ayahnya paling suka film fiksi, terutama film perjalanan ke bulan. Adegan klasik dalam film, itulah manusia naik roket dan berhasil mendarat di bulan. Mungkin cerita di bulan baru membuat orang melupakan kesedihan di bumi. Setelah ibu Hugo meninggal, film ini membantu Hugo dan ayahnya melewati kesakitan. Dia memutuskan mengajak Isabel ke bioskop. Keduanya dengan diam ke bioskop. Inilah kali pertama Isabel menonton film. Dia sangat gugup dan digemar mendalam. Setelah menonton, keduanya berjalan kaki di jalan. Hugo sangat kaget menemukan di leher Isabel sedang memakai kunci berbentuk hati. Sangat mirip dengan aksesoris yang kurang di robot. Dia sangat senang dan mengantar Isabel ke depan robot. Isabel melepaskan kalung dan memasuki lubang. Tontonan ajaib terjadi. Roda gigi mulai bergerak. Robot mulai menulis sesuatu di kertas. Awalnya garis lukis sedikit kacau, tapi sesaat lagi hampir dibentuk satu mahakarya sempurna di kertas. Ternyata itulah film yang paling disukai Hugo dan ayahnya, Perjalanan ke Bulan. Setelah melukis, robot menandatangani di sudut kertas. Georges Méliès. Isabel sangat heran. Itulah nama si tuan. Melihat nama Georges Méliès, keduanya sedang tercengang. Kenapa robot ditinggalkan ayah Hugo? Menulis nama si tuan. Mereka ke rumah menemui si tuan.
Melihat lukisan, istri Situan sangat stimulasi. Dia langsung menyembunyikan keduanya ke dalam kamar tidur dan berkata bagaimanapun tidak bisa membiarkan Situan melihat lukisan ini. Tapi Hugo sudah sensitif menyadari, sebelum Puan menutup pintu, dia terus-menerus melihat pada lemari. Dalamnya pasti ada rahasia. Isabel membuka kotak, banyak lukisan. Itulah adegan-adegan di film. Salah satunya itulah film yang dia dan ayahnya paling suka, Perjalanan ke Bulan. Situan dengar suara segera masuk kamar. Melihat gambar-gambar terjatuh di mana-mana dalam kamar, dia sangat marah. Dia mengambil dan membocorkannya, tapi istrinya sudah mencegah. Hentilah, inilah antusiasmenya ya. Aku adalah apa sih? Aku hanya tuan toko mainan biasa aja. Setiap hari menjualkan mainan biasa itu. Setelah itu Georges Melis sudah menangis. Isabel dan Hugo tidak tahu harus lakukan apa. Keduanya hanya bisa terdiam keluar kamar. Georges Melis adalah siapa? Mungkin Anda belum pernah dengar. Tapi jika tidak ada dia, dunia akan tidak bisa sesama hari ini. Pada awal abad yang lalu, film dirilis di Paris. Film pertamanya berjudul Kereta Masuk Stasiun. Ketika kereta berdekat dengan halayak, mereka sangat terkejut. Inilah kali pertama manusia mengalami kekuatan film. Georges Melis awalnya seorang pesulap. Setelah menonton film, dia terpikat oleh bidang ini. Dia menjualkan semua harta dan fokus pada sutradara. Masa itu, film-film hanya membuat tentang kehidupan biasa. Tapi Georges Melis ada pandangan istimewa. Dia hanya memperhatikan pada ilmu fiksi. Dan dengan resmi membuka masa sinematografi. Memakai alat sangat kasar, Georges Melis sudah menemukan banyak sinematografi. Menggunakan teknis pemegatan untuk membuat peran muncul dan hilang. Menaruh akuarium di depan kamera membuat adegan di bawah air. Dan menemukan mesin zoom. Dan memotret membuat banyak teknis lain. Semua hal ini dari buku sejarah film berjudul Membentukkan Mimpi. Isabel dan Hugo mencari buku di perpustakaan. Bagian akhir buku penulis sangat sayang berkata, film-film dibuat dari kamera, tapi Georges Melis sudah mengubah film menjadi seni. Tapi sutradara berbakat ini sudah mati dalam Perang Dunia Pertama. Membaca sampai sini Hugo dan Isabel sangat curiga. Bukankah Situan masih hidup sehat kan? Tiba-tiba penulis buku berdekat. Dia tidak bisa percaya pada telinganya. Penulis adalah penggemar pada Georges Melis. Sejak kecil dia pernah ke studio Georges. Tempat itu sebagai kastil magik besar, merupakan tempat membentukkan mimpi sebenarnya. Tontonan di studio mengesankan mendalam pada penulis. Tapi setelah Perang Dunia Pertama, Georges tiba-tiba hilang. Semuanya berpikir dia sudah mati dalam perang. Penulis keluarkan kotak kayu. Dalamnya merupakan film plastik Georges yang dikumpulkan penulis. Dia meminta Hugo dan Isabel mengantarnya ketemu idolanya. Ketikanya membawa mesin tayang ke rumah Georges. Penulis berkata sama Puan, bahkan suaminya adalah orang besar. Dia sudah menonton semua karyanya. Dan berkata dia masih cantik seperti masa muda. Dengar itu Puan sangat menyentuh. Ternyata, masa muda Puan adalah aktris utama dalam film Georges Melis. Puan mengundang ketiganya masuk rumah. Mereka bersama menonton lagi film Perjalanan ke Bulan, melihat dirinya muda cantik. Puan tiba-tiba menyentuh menangis. Isabel tersenyum berkata sama ibu, "Ibu cantik sekali, dia selalu cantik." Semuanya melihat di belakang. Georges Melis berdiri di belakang. Georges Melis berkata, "Telinga aku selalu menyadari suara mesin tayang film. Melihat adegan terbiasa dalam film. Georges sangat seru. Dia baik menyeka air mata maupun ceritakan lagi ceritanya." Dia ketemu istrinya di studio. Keduanya sudah kerjasama lewat 500 film. Itulah masa puncak. Meskipun filmnya sangat sukses, tapi Georges Melis masih miskin. Waktu perang terjadi, tidak ada siapa peduli film lagi. Georges Melis juga dilupakan. Dia sedih dan membakar semua yang terkait film. Para film plastik berharga juga dijualkan pedagang. Setelah itu membuat menjadi hak sepatu. Dan Georges menggunakan uang itu untuk membuka toko mainan. Dia ingin hidup biasa sepanjang hidupan tersisa. Robot tahu menulis itu salah satu produk paling disukainya. Jadi dia tidak kejam hati membakarnya jadi menjualnya ke museum. Dia berpikir robot sudah dibakar, tapi sebenarnya dia diselamatkan oleh ayah dan Hugo. Kenyataan sudah jelas. Ternyata si tuan aneh inilah sutradara berbakat Georges Melis. Dia sedih berkata sama Hugo, "Hugo, aku pelajari dari kehidupan satu pelajaran. Bahkan kehidupan tidak seperti keinginan. Hanya dalam film baru ada hasil baik." Hugo sangat stimulasi berdiri. Dia berlari ke rumah dan ingin membawa robot itu ke depan si tuan. Tapi di jalan, dia ditangkap oleh polisi patroli. Dia mengejarnya di jalan, untuk hindari ditangkap. Hugo melihat jam raksasa. Dan ingat lagi adegan klasik di film Georges Melis. Dia manjat di jam dan meloncat. Dan bergantung di jarum menit jam sebagai di film. Jadi sudah hindari polisi. Dia membawa robot kembali, melihat robot selesai. Georges Melis stimulasi menangis. Dia memeluk Hugo dan robot. Dan tersenyuman. Akhirnya film, Kota Paris mengadakan acara peringatan untuk Georges Melis. Hugo dan Isabel juga ikut. Georges Melis sekali lagi berdiri di panggung. Halayak tepuk tangan. Acara menayangkan lebih 20 film. Dan membuat guncangan. Para orang cinta film sesegera mencari film plastik lama. Sekarang sudah lebih 80 film diperbaiki. Mungkin sedikit yang tahu, minggu lalu itulah peringati